Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jadi di video bagian kedua ini kita masih melanjutkan, yaitu kita melanjutkan pembahasan soal ulangan harian kemarin, bahwa untuk soal yang nomor 4 itu diketahui ataupun ditanyakan bayangan dari persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat jika ditranslasikan oleh T kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Nah, sekarang kita berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus cari terlebih dahulu matriks T-nya. Di mana di sini matriks T itu jika ada titik awal yaitu 4,2 ya, dia ditranslasi oleh T, bayangannya atau P aksennya dia sama dengan 8,3 ya. Kalau kita ingat konsep dari translasi, yaitu bahwa bayangannya itu kita peroleh dari hasil penjumlahan 4 tambah A, dia sama dengan 8 ya. Sehingga A-nya kita peroleh dia sama dengan 8 minus 4 atau dia sama dengan 4. Sehingga untuk B-nya juga sama, bahwa 2 plus B itu dia sama dengan 3, maka B-nya itu dia sama dengan 3 dikurangi 2, yaitu dia sama dengan 1. Nah, setelah kita menemukan A dan B-nya, sekarang kita misalkan suatu titik awal pada lingkaran ya, misalkan titiknya itu adalah A, X, Y. Jika A ini kita translasikan dia dengan matriks A, B, yaitu 4,1, artinya kan kita peroleh bayangannya A aksennya itu adalah X plus 4, Y plus 1. Nah, setelah itu, di sini kan dia dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Artinya apa? Artinya bahwa jika dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu kan dibalik. Yaitu tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Maka kita peroleh bayangan yang kedua itu adalah Y plus 1, X plus 4. Nah, Y plus 1 ini tidak lain adalah X aksen, karena dia adalah bayangan dari X. Yang ini, dia adalah Y aksen. Sehingga kita dapat dua buah persamaan. Yang pertama, Y plus 1 itu sama dengan X aksen, atau Y-nya itu kan dia sama dengan X aksen min 1. Kemudian yang kedua, X plus 4 itu sama dengan Y aksen, atau X-nya itu sama dengan Y aksen min 4. Nah, setelah kita peroleh nilai X dan Y-nya, tinggal disubstitusikan aja ke persamaan lingkaran awal, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat, dia sama dengan 4. Nah, ini tinggal kita ganti. X-nya kita ganti dengan Y min 4. Aksennya boleh langsung kita hilangkan. Y min 4 kuadrat. Kemudian ditambah dengan Y-nya adalah X min 1 kuadrat. Ini sama dengan 4. Nah, kalau kita mau jabarkan, boleh kita jabarkan. Berarti ini menjadi Y kuadrat min 8Y kemudian plus 16. Kemudian ditambah dengan X kuadrat min 2X tambah 1 dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan bayangannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y. Kemudian ini 1 dikurangi 4 itu adalah min 3. Tambah 16 itu adalah plus 13. Maka ini adalah persamaan bayangan dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ketika ditranslasi kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya, di mana untuk soal kita kali ini yaitu terdapat suatu segitiga PQR dengan diketahui titik-titiknya, kemudian yang ditanyakan tentukan bayangan segitiga PQR jika dirotasi sebesar sepertiga pi searah jarum jam. Nah, harus kita ingat terlebih dahulu bahwa sepertiga pi itu kalau kita rubah dia ke dalam bentuk derajat, artinya dia adalah 60 derajat ya.
Berarti kita harus tentukan terlebih dahulu matriks rotasinya. Bagaimana cara menentukan matriks rotasinya? Bahwa X aksen dan Y aksen itu kita peroleh dengan cara di sini ada cos, kita langsung ya. Karena di sini ada kata-kata searah dengan jarum jam, maka kan negatif. Di sini adalah cos min 60, kemudian di sini adalah min sin dari min 60, kemudian di sini adalah sin min 60, kemudian di sini adalah cos min 60. Oke. Ini dikalikan dengan X dan Y. Oke, berarti sekarang cos min 60 itu kan sama juga nilainya dengan cos 60. Nah, cos 60 itu nilainya adalah setengah. Berarti yang ini sin min 60 itu nilainya sama juga dengan min sin 60. Min jadinya plus. Berarti dia adalah setengah akar 3. Kemudian kalau yang ini dia berarti min setengah akar 3. Terus yang terakhir ini juga dia adalah setengah. Kemudian ini dikalikan dengan X dan Y. Nah, ini adalah matriks rotasi sejauh 60 derajat searah dengan jarum jam dengan pusat 0,0. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu ya udah tinggal kita kalikan saja. Untuk mempermudah kita, ini kan dia sama-sama punya setengah nih. Setengahnya kita keluarkan dulu nggak apa-apa. Jadi setengah dikalikan dengan ini adalah 1, berarti ini adalah akar 3, kemudian di sini adalah minus akar 3, dan di sini adalah 1, baru ini dikalikan dengan X dan Y. Kemudian kita akan cari satu persatu. Yang pertama kita akan cari bayangan dari P-nya, yaitu P aksen. Berarti P aksen itu dia diperoleh dari setengah, dikalikan dengan matriks 1, kemudian di sini adalah akar 3, di sini adalah min akar 3, dan di sini adalah 1. Ini dikalikan dengan akar 3 dan 1 ya. Oke, kita kalikan, berarti ingat perkalian matrik baris dikalikan dengan kolom. Berarti 1 kali akar 3 itu adalah akar 3, kemudian akar 3 kali 1 itu adalah akar 3. Berarti akar 3 tambah akar 3 itu adalah 2 akar 3. Berarti di sini jangan lupa setengahnya. Setengah dari 2 akar 3, kemudian yang bawah berarti min akar 3 kali akar 3 itu adalah 3, 1 kali 1 itu adalah 1, berarti min 3 plus 1 itu adalah min 2, sehingga kita peroleh bayangan P aksennya itu adalah akar 3 dan juga min 1. Nah, kemudian kita akan coba menentukan bayangan dari Q aksen, berarti Q aksennya juga sama ya caranya, bahwa di sini ada setengah dikalikan dengan matrik yaitu 1, kemudian akar 3, kemudian min akar 3 dan 1. Ini dikalikan dengan matrik Q-nya yaitu min akar 3 dan min 1. Oke, kita kalikan. Berarti ini sama dengan setengah dikalikan, berarti 1 kali min akar 3 itu min akar 3, ini jadinya min 2 akar 3. Kemudian yang bawah berarti ini jadi plus, yang ini jadi minus, berarti min akar 3 kali min akar 3 itu adalah 3, kemudian 1 dikalikan dengan min 1 itu adalah min 1, berarti hasilnya adalah 2, sehingga kita peroleh bayangan Q-nya itu adalah min akar 3,1. Kemudian yang terakhir R aksen. R aksen juga caranya sama, yaitu setengah dari perkalian matriks 1, kemudian akar 3, kemudian min akar 3 dan 1. Ini dikalikan dengan matrik R-nya, ataupun titik R-nya, yaitu 0 dan 2. Sehingga kita peroleh sama dengan setengah dikalikan dengan 2 akar 3, kemudian dikalikan dengan 2 ya. Berarti kita peroleh bahwa R aksennya itu titiknya adalah akar 3 dan 1. Nah, itu adalah cara menentukan suatu
titik jika dilakukan rotasi dengan pusat 0,0 dan juga searah dengan jarum jam. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, di sini terdapat suatu lingkaran A, dia dilakukan didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 2 yang ditanyakan bayangan dari lingkaran A-nya. Oke, caranya cukup mudah, yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita tentukan terlebih dulu titik awalnya. Misalkan ada titik awal A, X, Y. Ketika X, Y ini dilatasi ya, dengan faktor skala 2, artinya K-nya itu sama dengan 2, maka kan kita peroleh bayangannya itu dia sama dengan 2X, 2Y. Di mana 2X ini dia adalah X aksen, 2Y ini dia adalah Y aksen. Sehingga kita peroleh dua buah persamaan ya, bahwa 2X itu sama dengan X aksen, atau X-nya itu sama dengan setengah dari X aksen. Kemudian untuk persamaan yang kedua, bahwa 2Y itu sama dengan Y aksen, atau Y-nya itu sama dengan setengah dari Y aksen. Kemudian setelah itu tinggal disubstitusikan aja ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya kan diketahui bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat min 2Y min 3 sama dengan 0. Ya udah, X-nya kita ganti dengan setengah X aksen ini, berarti dia jadinya 1/4 ya. 1/4 dari X kuadrat ditambah 1/4 dari Y kuadrat, kemudian min 2Y. Y-nya di sini adalah setengah ya. Maka min 2 kali setengah itu adalah min 1, jadinya ini adalah min Y. Ini min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan karena ada 1/4-nya, kita kalikan dulu dengan 4 semuanya. Ya, kita kalikan dengan 4 sehingga kita peroleh persamaan bayangannya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4Y min 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bayangan dari lingkaran A hasil didilatasi. Nah, kemudian setelah itu ditanyakan luasnya, berapakah luasnya gitu ya. Oke, luas bayangan lingkaran A. Tadi kan kita sudah peroleh persamaan bayangannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan luas dari lingkaran kan kita butuh yang namanya jari-jari, di mana jari-jari lingkaran itu diperoleh dari akar dari 1/4 dari A kuadrat ya, kemudian ditambah dengan 1/4 dari B kuadrat dikurangi dengan C. Oke. Kita perhatikan terlebih dahulu, A-nya itu nilainya adalah min 4. Oh, ini Y ya. Berarti ini bukan nilai A-nya karena di sini nggak ada X-nya, berarti A-nya itu adalah 0. B-nya itu adalah min 4 dan C-nya itu dia sama dengan min 12. Ya udah, tinggal kita masukkan aja. Berarti ini 1/4 kali 0 itu adalah 0 karena nilai A besarnya nggak ada. Kemudian 1/4 kali min 4 kuadrat itu adalah 16 kali 4, berarti dia sama dengan 4 min 12, berarti ditambah dengan 12, berarti ini sama juga dengan akar 16. Maka jari-jari lingkarannya itu adalah akar 16 itu adalah 4. Ya udah, berarti luas dari bayangan lingkaran A-nya itu adalah pi R kuadrat, atau sama juga dengan pi kali 4 pangkat 2 atau 16 pi. Sebetulnya ada cara lain untuk menentukan luas lingkaran dari suatu hasil transformasi ya. Itu bisa anak-anak coba lihat di video penjelasan yang sudah Bapak buatkan, khusus menentukan luas dari sebuah bangun datar jika dilakukan refleksi, kemudian translasi, rotasi maupun didilatasi. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika masih ada pertanyaan bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih.